Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Nuril Mustafawi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengalaman Orang Tua dalam Mengembangkan Perilaku Adaptif pada Anak Tunagrahita Ringan. Penelitian ini merupakan hasil bekerja sama saya bersama Leni Tri Agustin dan Bapak Fajar Indra Septiana SPD FPD dan dipresentasikan dalam rangka Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Wiyata Taman Siswa Semnastik keempat. Bapak Ibu yang saya hormati, anak tunagrahita ringan adalah individu yang memiliki keterbatasan intelektual dan perilaku adaptif yang mempengaruhi kemandirian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Menurut AAITD, kondisi ini ditandai oleh keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif pada ranah konseptual, sosial, dan praktis yang muncul sebelum usia 18 tahun. Anak dengan kategori ringan memiliki IQ 55 sampai dengan 69 menurut skala Wechsler dan umumnya menunjukkan karakteristik seperti lambat memahami instruksi, rentang perhatian yang pendek, serta kesulitan dalam keterampilan bina diri. Perilaku adaptif menjadi keterampilan penting yang perlu dikembangkan agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjalani aktivitas secara mandiri dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, orang tua memegang peran yang penting sebagai pendidik utama yang mendampingi anak melalui latihan bina diri, pemberian teladan, komunikasi yang baik, dan pembentukan kebiasaan positif. Namun, proses ini tidak mudah karena orang tua sering menghadapi tantangan seperti anak yang mudah lupa, sulit memahami perintah, dan kurang bertanggung jawab terhadap rutinitas. Studi pendahuluan menunjukkan adanya anak tunagrahita ringan yang telah memiliki perilaku adaptif yang baik, di mana rajin, sopan, komunikatif, aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Temuan ini memunculkan pertanyaan tentang strategi pengasuhan yang dilakukan orang tuanya. Penelitian sebelumnya oleh Makaminan dan kawan-kawan menegaskan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam aktivitas harian berperan penting dalam meningkatkan kemandirian anak. Namun, kajian yang secara mendalam membahas strategi, tantangan, dan motivasi orang tua masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menggambarkan pengalaman orang tua dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita ringan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman orang tua dalam mengembangkan perilaku adaptif anak tunagrahita ringan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, di mana metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman orang tua dalam mengembangkan perilaku adaptif anak tunagrahita ringan, di mana dijelaskan oleh Kim, Sevcik, dan Bradway 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak tunagrahita ringan yang dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria telah memiliki pengalaman langsung dalam mendampingi anak dan bersedia memberikan informasi secara mendalam. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025 di Rumah Informan. Instrumen yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai strategi, tantangan, dan motivasi orang tua dalam membentuk perilaku adaptif anak, di mana wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali masalah secara lebih terbuka dengan mendengarkan pendapat dan ide dari informan. Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan member checking, yaitu menginformasi kembali informasi yang telah diperoleh dari wawancara kepada informan yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ditangkap peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman asli informan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan, penelitian ini menemukan strategi orang tua dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita ringan, di mana orang tua memberi arahan secara perlahan dan bertahap
Orang tua tidak langsung memberikan perintah yang kompleks, melainkan menyampaikan instruksi satu persatu agar anak lebih mudah memahami dan mengikutinya. Dan selain itu, membimbing langsung dalam aktivitas harian seperti mandi, makan, dan berpakaian, di mana mereka tidak sekadar menyuruh tetapi juga memberikan contoh langsung serta mendampingi anak saat melakukannya, agar anak terbiasa dan mampu melakukannya secara mandiri dan perlahan. Membangun komunikasi hangat dan menjadi pendengar yang baik, di mana orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik terhadap anak, termasuk saat anak ingin mengungkapkan perasaan atau berbicara meskipun dengan kalimat yang sederhana. Sikap ini dilakukan untuk menciptakan hubungan yang hangat dan membuat anak merasa dihargai serta diterima, agar anak lebih nyaman dan percaya diri dalam berinteraksi. Memberikan pujian dan semangat atas kemajuan anak, di mana ketika anak berhasil melakukan sesuatu secara mandiri, sekecil apapun itu, orang tua memberikan apresiasi agar anak merasa bangga dan terus termotivasi untuk belajar. Semua strategi ini dijalan dengan penuh kesabaran dan konsistensi dalam rutinitas harian anak. Temuan ini selaras dengan pendapat Widyawati 2021, di mana positive parenting yang menghubungkan ketahanan mental orang tua dengan kualitas hidup anak. Komunikasi yang terbuka, empatik, dan suportif juga akan memperkuat hubungan emosional serta percaya diri anak tunagrahita ringan, di mana menurut Rahmi dan Junaidi 2022. Berikut adalah tantangan yang dihadapi orang tua dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita ringan. Berdasarkan hasil wawancara, anak sulit memahami instruksi secara cepat, dan anak mudah lupa sehingga perlu pengulangan. Orang tua juga menyampaikan bahwa anaknya tidak langsung memahami ketika diajarkan, sehingga perlu penjelasan berulang kali dengan penuh kesabaran. Selain itu, orang tua juga mengungkapkan bahwa anak mereka belum mampu menjalankan aktivitas secara mandiri dan masih membutuhkan pendampingan dalam setiap langkahnya. Hal ini menuntut orang tua untuk terus memberikan bimbingan secara sabar dan berulang hingga anak benar-benar memahami. Proses pengembangan perilaku adaptif ini tidak dapat langsung secara instan, tetapi memerlukan waktu, ketekunan, dan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan serta karakteristik anak. Di mana sejalan dengan Moi dan Hendriani 2022 yang menekankan pentingnya rutinitas terstruktur dan pengulangan konsisten. Makaminan 2023 juga menegaskan peran dukungan orang tua dalam membimbing keterampilan hidup sehari-hari untuk membangun kemandirian anak tunagrahita ringan. Untuk selanjutnya adalah motivasi orang tua dalam mengembangkan perilaku adaptif pada anak tunagrahita ringan, di mana motivasi utama orang tua dalam membimbing anak berasal dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang, harapan anak agar bisa hidup mandiri dan diterima oleh masyarakat. Kebahagiaan saat melihat kemajuan anak, meskipun itu kemajuannya kecil. Dan dukungan dari pasangan dan keluarga inti, di mana dukungan dari pasangan atau keluarga inti juga menjadi faktor penting yang memperkuat motivasi orang tua. Ketika merasa lelah secara fisik maupun emosional, kehadiran dan dukungan dari orang terdekat memberikan kekuatan untuk tetap berjuang, keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan membawa dampak positif bagi masa depan anak. Di mana temuan ini didukung oleh Shiva 2023 bahwa motivasi dan dukungan emosional orang tua akan mengembangkan kemandirian anak tunagrahita ringan. Dan Apriliani dan Wahyuni 2020 menegaskan peran dukungan keluarga dalam memperkuat ketangguhan orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini adalah orang tua memiliki peran penting dalam mengembangkan perilaku adaptif anak tunagrahita ringan melalui strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti memberikan arahan bertahap, membimbing langsung dalam aktivitas sehari-hari, membangun komunikasi yang hangat, serta memberi pujian sebagai bentuk apresiasi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti anak sulit memahami dan mudah lupa, orang tua tetap sabar dan konsisten dalam mendampingi. Motivasi utama orang tua adalah harapan agar
anak dapat hidup mandiri dan diterima oleh lingkungan masyarakat dengan dukungan keluarga sebagai penguat semangat dalam proses pendampingan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk Universitas Sarjana Niyata Taman Siswa yang telah mengadakan seminar nasional ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.